Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, saya berharap anak-anakku sekalian semangat belajarnya, dan kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing, agar proses pembelajaran kita ini tentunya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku sekalian, saya tak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk terus tetap semangat belajarnya, untuk terus meningkatkan motivasi belajarnya. Jangan kendor, walaupun kita belajar daring, jangan jadikan daring itu sebagai suatu masalah, jangan jadikan daring suatu problem, tetapi jadikan daring itu merupakan salah satu upaya Anda untuk mewujudkan cita-cita Anda. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tentu di masa pandemi ini kita sama-sama berkorban ya, berkorban waktu, berkorban materi untuk mencari misalnya akses internet, mencari untuk biaya data. Tetapi yakinlah anak-anakku sekalian bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu suatu hari nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau hari ini kita ikhlas menanamkan benih kebaikan untuk masa depan kita, maka suatu hari nanti hasil itu akan anak-anakku sekalian dapatkan. Maka jangan pernah mengeluh bahwa kenapa kita belajar seperti ini, tetapi tetap jalani dan optimis bahwa apa yang kita lalui hari ini insya Allah akan berakhir dengan kebahagiaan, dan tentunya apa yang anak-anakku sekalian impikan, apa yang anak-anakku cita-citakan tentu akan dapat anak-anak wujudkan. Baik, kita langsung saja di materi kita. Untuk lebih jelasnya ya silakan anak-anakku sekalian perhatikan penjelasan di video berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kembali mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Jadi Bapak akan lanjut menjelaskan di mana di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang teknik-teknik pergerakan kamera ya. Bapak juga sudah menjelaskan tentang ukuran-ukuran atau istilah-istilah yang sering digunakan di dalam pengambilan gambar di tahap produksi atau praproduksi. Kali ini setelah kita mempelajari tentang ukuran-ukuran gambar, Bapak akan menjelaskan kembali tentang tahapan apa lagi yang dilakukan setelah kita melakukan atau mengetahui ukuran-ukuran gambar dan istilah-istilah dalam pergerakan kamera yang umum digunakan. Pada kesempatan ini Bapak akan kembali menjelaskan tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu merupakan tahapan untuk merencanakan semua kebutuhan yang akan dilakukan pada saat produksi video. Tahap perencanaan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting juga sebelum kita melakukan proses produksi. Karena dalam tahapan perencanaan produksi ini, bagian-bagian yang akan dibahas itu mulai dari penjadwalan sampai dengan perencanaan anggaran dana produksinya. Langkah perencanaan ini akan menjadi lebih mudah dilakukan ketika semua langkah dari pencarian ide hingga pembuatan treatment, storyboard, shooting script sudah selesai dilakukan. Di tahap perencanaan produksi ini nanti kita akan melakukan sebuah langkah-langkah perencanaan sebelum melakukan proses produksi. Jadi ini sangat penting. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam perencanaan proses produksi? Yang pertama adalah
pencarian lokasi pengambilan gambar. Nah, di sini ini kita mulai menentukan di mana lokasi atau tempat kita akan melakukan perekaman pengambilan gambar, karena tempat juga ini merupakan salah satu unsur terpenting di dalam proses produksi video. Jadi lokasi tempat ini berdasarkan tema apa atau ide apa yang telah kita buat. Jika misalnya temanya menceritakan di pantai atau misalnya suasana pantai, tentu kita harus mencari lokasi di pantai, atau misalnya suasana perkotaan, tentu lokasinya di perkotaan. Nah, ini adalah perencanaan lokasi. Kita harus tentukan memang di mana lokasi pengambilan gambarnya di setiap adegan itu. Kemudian ada tahap perencanaan pemeran. Di tahap perencanaan pemeran ini, nah ini kita menentukan siapa yang akan dijadikan talent di dalam video atau pemain di dalam video ini. Kita harus tentukan si A, si B, dan si C, atau siapa yang berperan sebagai pemain utama, siapa yang berperan sebagai pendukung ataupun pemeran tambahan. Yang itu harus kita tentukan memang. Kemudian perencanaan tim produksi yang akan bekerja. Nah, kenapa ini harus direncanakan memang tim perencanaan produksi, supaya kita mengetahui job deskripsi kita itu tidak diketahui. Misalnya, kameramennya atau juru kamera si A, kemudian bagian audio si B. Nah, ini harus semua jelas di sini di tim produksi ini, supaya dalam proses produksi nanti tidak ada kendala karena sudah ada jobnya masing-masing. Nah, itu ya. Kemudian perencanaan peralatan yang akan dibutuhkan. Nah, ini salah ya. Ini diutuhkan tulisannya di sini, tetapi yang benar adalah dibutuhkan. Nah, ini karena ini kita akan membuat sebuah produk video, tentu anak-anakku sekalian harus merencanakan kebutuhan peralatan apa yang akan digunakan. Misalnya dalam proses pembuatan film atau video, tentu yang dibutuhkan pertama harus ada kamera, kemudian ada tripod, kemudian ada lampu untuk pencahayaan, kemudian ada mic untuk mengatur audio dan sebagainya. Nah, ini tentu harus ada. Nah, supaya kenapa? Jangan sampai saat kita ingin membuat sebuah video kemudian kita tidak punya peralatannya, tentu akan menjadi masalah tersendiri. Misalnya Anda mau merekam tetapi ada kamera tidak ada memorinya. Nah, itu kan masalah. Tidak bisa tersimpan filenya tentunya. Misalnya sudah ada memori, ada kamera, tetapi tidak ada baterainya di kameranya, itu juga masalah. Nah, begitu ya. Jadi semua kebutuhan peralatan yang akan digunakan itu harus kita rencanakan, semua apa-apa yang didata, semua apa-apa yang akan digunakan. Kemudian perencanaan jadwal pengambilan gambar. Jadwal juga ini adalah hal yang paling penting di dalam proses perencanaan produksi, karena jadwal juga ini juga menjadi dasar acuan sehingga nanti tidak ada momentum atau target kegiatan itu tercapai. Misalnya gini, misalnya penayangan direncanakan di bulan Agustus misalnya, karena dibuat tidak ada jadwalnya, akhirnya nanti bisa saja proses produksinya itu belum selesai di bulan ini, di bulan Juli. Nah, jadi harus ada jadwal supaya misalnya minggu pertama agenda ini, lokasinya di sini. Nah, ini semua harus tersusun. Kemudian jadwal kegiatan kedua, misalnya adegan kedua, misalnya lokasinya di sini minggu kedua. Nah, seperti itu. Jadi jadwal harus penting supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Sampai misalnya artisnya misalnya atau pemerannya di tanggal itu misalnya ada kegiatan lain. Nah, karena tidak ada jadwal, akhirnya dia tidak mengetahui juga hari apa mulai pengambilan gambarnya, akhirnya dia pergi gitu apa ya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Kemudian perencanaan anggaran dana yang akan dibutuhkan. Nah, ini juga adalah hal yang paling penting sekali di dalam proses perencanaan produksi. Terkadang proyek atau kegiatan itu juga tidak akan bisa jalan ketika misalnya anggaran dana ini, perencanaan dana itu tidak jelas atau tidak adanya dana.
Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat sebuah produk lalu tidak ada anggaran dana? Nah, tentu kita bisa mencari kita bisa mencari lembaga yang bisa diajak kerjasama, misalnya sponsor ya, atau kita bisa membuat proposal, misalnya kita ingin membuat video misalnya profil ya tentu kita membuat proposal terlebih dahulu untuk instansi tersebut yang ingin kita buatkan. Nah, di dalam proposal tersebut rincian anggarannya itu dijelaskan memang secara detail sehingga nantinya semuanya itu tercover, tidak ada yang dilewati. Nah, karena ini baik dana konsumsi, dana transport, kemudian dana pemain, para pemeran ya, dan lain sebagainya, itu semua harus jelas di perencanaan. Totalnya sekian yang mau dibutuhkan sehingga semua proses ini berjalan dengan baik. Nah, jadi keenam tahapan ini, keenam langkah dalam perencanaan produksi ini adalah sangat penting di dalam proses produksi. Pak, bagaimana misalnya ada salah satu bagian yang tidak terpenuhi? Nah, ketika dari keenam langkah ini ada yang tidak terpenuhi, maka bisa saja proses produksi yang kita rencanakan itu, ide yang sudah kita rencanakan untuk membuat produk itu akan menjadi batal atau proses pembuatannya menjadi lamban sehingga tidak tercapai apa yang kita inginkan itu tadi. Baik anak-anakku sekalian, ini terkait tentang perencanaan produksi. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sekalian memahami. Jadi saya ulangi tadi, perencanaan produksi merupakan tahapan untuk merencanakan semua kebutuhan yang akan dilakukan pada saat produksi video. Nah, di dalam produksi video atau langkah-langkah perencanaan yang dilakukan ada 6 tahapan. Yang pertama, pencarian lokasi pengambilan gambar. Yang kedua, perencanaan pemeran. Lalu yang ketiga, perencanaan tim produksi yang akan bekerja. Kemudian perencanaan peralatan yang akan dibutuhkan. Kemudian perencanaan jadwal pengambilan gambar. Kemudian perencanaan anggaran dana yang akan dibutuhkan. Ini adalah langkah-langkah perencanaan produksi. Baik, ini yang bisa Bapak sampaikan untuk tahapan persiapan nanti di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh anak-anakku sekalian tulis pertanyaan di bawah video ini, ada kolom komentar, silahkan bertanya di situ. Bisa juga bertanya secara langsung baik melalui WhatsApp ataupun grup yang telah disediakan. Terima kasih dan semangat belajarnya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.